Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Di hari ini penghujung bulan ini adalah momen yang tepat untuk membenahi diri menyambut besok udah pergantian bulan, di mana kita bisa merencanakan keuangan rumah tangga kita kembali dari awal dengan semangat yang masih tinggi. Pastinya biasanya kan kalau orang ngatur keuangan rumah tangga itu awal bulan ya. Ini bisa kita jadikan pacuan awal lagi nih. Kita start lagi bulan-bulan kemarin, kita tutup, kita lupain aja kalau misal ada yang over budget, ada budgetnya yang harus berkurang ataupun pengeluarannya banyak. Pokoknya kita tutup buku yang kemarin, kita buka lembaran baru dengan semangat baru juga. Bismillah ya teman-teman, awal bulan nanti kita siapin semangat, mood dan juga tenaga kita untuk bisa mengerjakan pekerjaan kita sebagai ibu rumah tangga sebaik-baiknya. Dan pastinya yang sedang mau memulai budgetingnya, mengatur keuangannya, mari bersemangat dengan aku. Di sini pun aku setiap awal bulan tuh kembali ke nol ya, kembali menyemangati diri untuk bisa kembali menjalankan tugas, kembali menjalankan keuangannya. Nah biasanya awal bulan ini kan penghasilan masih utuh ya, masih banyak gitu ya kalau kita pegang. Tapi jangan lupa loh bahwa budget yang kita miliki, keuangan ini adalah memiliki hak dan kewajibannya masing-masing, di mana setiap nominal rupiah yang kita pegang ini adalah ada tugasnya masing-masing. Misalnya untuk kewajiban atau tagihan bulanan, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, untuk tabungan dan lain-lain. Jadi kita harus benar-benar waspada ya, jangan sampai tergelincir nih, jangan sampai ada pos budget yang kita pakai untuk pos budget anggaran lainnya gitu. Jadi di awal bulan meskipun keuangannya masih full, anggarannya masih penuh, tapi jangan sampai lengah gitu ya. Jangan sampai tuh kita nganggap bahwa mumpung uangnya masih banyak nih, boleh kali nyempil ini itu, belanja ini itu yang diinginkan, tertarik iklan ini itu, boleh kali sekali dua kali check out. Itu jangan. Kalau mau kasih reward pada diri sendiri, pengen beli sesuatu, pengen check out sesuatu tuh nanti nunggu akhir bulan ya, nanti nunggu apakah ada sisa anggaran dari budget keuangan rumah tangga yang kita kelola. Jadi istilahnya kita harus bekerja dulu baru menikmati hasilnya. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian ya. Jadi jangan sampai nih dimakan di awal dulu nih kesenangannya. Kan kita nggak tahu pada bulan ini budgetnya nanti akan pas atau berimbang, surplus ataupun minus. Karena yang paling tidak bisa diprediksi adalah pengeluaran dadakan atau pengeluaran mendadak yang sifatnya darurat gitu ya. Jadi mau nggak mau kan kita harus mengeluarkan uang kita untuk pos budget tersebut. Jadi sabar-sabar. Barangkali keuangan yang masih full ini bisa memacu dan memberikan semangat serta vitamin buat kita untuk mood yang lebih baik, untuk senyuman yang lebih baik, dan juga bisa memberikan harapan baru, karena setiap ibu rumah tangga pasti menginginkan keuangan rumah tangganya itu bisa cukup, surplus, dan juga bisa ada sisa anggarannya. Kadang-kadang juga aku begitu teman-teman. Dulu pada saat awal terima penghasilan tuh rasanya seneng banget karena budgetnya masih utuh, masih banyak gitu ya kalau dihitung. Padahal setiap nominal uang itu punya tugasnya masing-masing. Jadi kadang-kadang tuh suka nyempil buat beliin ini itu yang bukan haknya gitu ya. Nah akhirnya tuh ujung-ujungnya nanti di pertengahan jalan kurang, dan akhirnya tuh aku harus nombok gitu. Padahal kalau di akhir bulan tuh suka seneng banget kalau ngelihat teman-teman atau bunda-bunda yang memiliki sisa anggaran dari budget anggaran rumah tangganya. Kadang tuh suka iri karena aku tuh nggak pernah ada sisa anggaran dulu-dulu. Jadi kalau ya si bunda itu sisa anggarannya banyak, terus bunda yang itu bisa konsisten nabung setiap akhir bulan dari sisa anggaran. Rasanya tuh sangat terpacu gitu, apalagi setelah menghemat gitu ya. Kadang-kadang kalau gagal di jalan, gagal karena keinginan sendiri, nggak bisa mengendalikan selera atau keinginan tuh rasanya nyesel banget. Makanya untuk sekarang ini tuh aku mulai mengendalikan setiap keinginan yang ada gitu ya. Bahwa awal bulan, di saat awal terima penghasilan, biasanya justru malah ini bagi aku seperti akhir bulan, dimana ini adalah waktu-waktu yang tricky ya untuk mengelola keuangan. Jangan sampai nih ada pos budget yang keambil gitu untuk membeli sesuatu yang memang bukan kebutuhan pokok. Oh ya, by the way, kemarin-kemarin banyak juga yang komen dari teman-teman mengenai penghasilan sampingan. Aku mau ngucapin semangat untuk teman-teman yang mau memulai penghasilan
sampingannya apapun itu. Ada juga dari Mbak Nani komen bahwa pengen buka usaha sampingan dari lama, pengen buka warung sembako, tapi kaitannya tuh nggak enak karena tetangga udah buka. Ya ampun Mbak Nani, yang namanya rezeki itu udah ditakar masing-masing dan nggak akan ketuker ya. Jadi setiap individu pasti punya rezekinya masing-masing. Lagian yang namanya persaingan usaha itu bukan hanya 1-2, bahkan Alfamart, Indomaret aja tuh saling berhadapan. Yang penting tuh yang namanya berjualan, yang namanya usaha, kita menyajikan kualitas dan juga pelayanan yang baik, nanti insya Allah rezeki akan datang sendiri. Dan juga saling support ya. Biasanya kan kalau misal nih bertetangga jualannya sama, barangkali di warung tetangga itu nggak ada, terus kita jual kan malah memudahkan pembeli ya untuk bisa mendapatkan barang keinginannya. Terus juga akhir-akhir ini banyak sekali yang nanya tentang gimana cara nabung untuk bisa membeli kendaraan secara cash. Sebenarnya tuh aku agak malu ya kalau harus menceritakan, karena buat aku tuh takutnya nanti ada yang salah persepsi atau gimana-gimana. Yang jelas teman-teman, apapun pencapaiannya, aku sedikit bocorin aja bahwa aku tuh nabungnya dalam jangka waktu yang agak lama gitu ya. Jadi setiap bulannya yang paling wajib tuh sebenarnya aku menyisihkan 10% dari penghasilan, dimana sebenarnya tuh hanya budgetnya 400.000 ditambah dari sisa anggaran rumah tangga aku, dan itu nggak pasti, kadang ada, kadang enggak, kadang kecil, kadang besar gitu ya. Jadi sesuai dengan pengeluaran yang ada saat itu. Dan di sini aku tuh sering sharing ya bahwa aku memiliki penghasilan sampingan berjualan kue lebaran dan parsel lebaran yang memang pendapatannya itu setahun sekali, agak lama sih ya, cuman hasilnya itu lumayan buat tambah-tambah tabungan gitu loh teman-teman. Jadi proses nabungnya juga selama 4 tahunan. Jadi konsisten aja. Berhubung di sini aku memiliki penghasilan kecil, tabungannya itu nggak aku pisah-pisahin. Jadi tuh aku nabung tuh dalam satu rekening aja. Dari aku menyisihkan 10% dari penghasilan di awal bulan, terus tambahan dari sisa anggaran belanja di akhir bulan. Terus kalau misalnya ada penghasilan sampingan kayak jualan kue, jualan apapun itu, biasanya juga aku tabungin di rekening yang sama. Biasanya kalau ada kebutuhan darurat mendadak yang memerlukan budget agak besar juga aku ambil dari situ. Jadi nggak ada kayak ini tabungan buat ini tabungan buat ini, karena untuk sekarang ini dengan penghasilan kecil yang aku punya tuh nggak memungkinkan untuk memiliki banyak tabungan dengan segala pos budgetnya ya teman-teman. Ya mau gimana, pengennya sih pengen punya tabungan untuk jenis ini jenis itu ya, tapi keadaan tidak memungkinkan untuk saat ini. Jadi ya alhamdulillah punya satu tabungan aja tuh udah bersyukur gitu. Tapi kalau untuk teman-teman yang memungkinkan, misalnya penghasilannya lebih besar, pengen kayak misal ini khusus buat tabungan darurat, ini khusus buat tabungan pendidikan anak, ini khusus buat tabungan investasi masa tua, itu bagus banget. Malah justru sebenarnya harusnya kayak gitu ya, cuman memang mungkin aku belum mampu untuk mencapai taraf itu. Jadi keadaan seperti sekarang ini memiliki satu tabungan aja udah aku syukurin. Yang penting berusaha konsisten gitu loh. Kalau misalnya memang butuh di tengah jalan, ya nggak apa-apa, pakai aja kadang kan, tapi sebutuhnya secukupnya diambil. Misalnya nih kita pengen nabung buat membeli sesuatu, terus di tengah jalan tuh pengen atau tiba-tiba ada kebutuhan khusus yang harus membutuhkan dana yang lumayan, nggak apa-apa pakai tabungan aja gitu, tapi ambil secukupnya. Nanti lanjut lagi menabung, karena aku percaya banget ya teman-teman, uang yang keluar dari kantong atau rekening kita untuk hal-hal yang sifatnya pokok itu bernilai kebaikan, maka uang tersebut akan kembali dengan teman-temannya. Uang tersebut akan kembali berkali-kali lipat. Jadi jangan sampai kita bersedih ketika tabungan kita ternyata sebagian kepake untuk hal-hal yang sebenarnya bukan target kita, tapi harus mau nggak mau kita keluarkan gitu ya. Karena insya Allah nanti uang tersebut, uang yang keluar akan kembali membawa teman-temannya. Jadi kita harus percaya itu. Yang penting niatnya baik, yang penting kita tuh bisa menahan selera ya. Jadi uang yang kita keluarkan itu bukan untuk hal-hal yang sifatnya impulsif atau belanja-belanja nggak penting. Jadi itu yang bisa aku sharing ya teman-teman. Kayaknya untuk detail diceritakan tuh aku agak takut nanti dikira gimana gitu ya, salah persepsi atau dikira ria gitu loh kalau teman-teman menanyakan detail untuk tabungan membeli kendaraan gitu ya. Jadi
Mungkin suatu saat nanti akan aku ceritakan secara detail, tapi untuk sekarang ini kayaknya aku spill sedikit-sedikit. Teman-teman, sampai di sini dulu ya video aku hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.